Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya atas nama Muhammad Taqwa dengan stambuk D1A11904, kelas B, jurusan Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Haluoleo. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyelesaikan tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Ekonomi Produksi. Di mana soalnya adalah itu pilih masing-masing satu jurnal atau skripsi atau tesis atau disertasi yang menggunakan analisis COP12 dan analisis respon. Kemudian melakukan review tentang yang pertama yaitu jenis variabel atau data-data yang dianalisis, kemudian yang kedua yaitu tahapan analisis yang digunakan pada penelitian tersebut, kemudian yang ketiga adalah hasil analisisnya. Pada kesempatan kali ini saya menggunakan jurnal yang berjudul Analisis Produksi Budidaya Ikan Lele dengan nama latin Clarias Gariepinus dengan pendekatan fungsi produksi COP12. Penulis dari jurnal ini adalah atas nama Dian Kadwi dan Jangkung H. Mulyo. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Setelah saya membaca jurnal ini, saya dapat melihat bahwa rumusan masalah yang ditarik oleh si peneliti adalah mengenai yang pertama yaitu bagaimana menganalisis produksi budidaya ikan lele di Kalasan, kemudian yang kedua yaitu bagaimana faktor-faktor yang berpengaruh terhadap produksi budidaya ikan lele di Kalasan Kabupaten Sleman. Adapun tujuannya adalah yang pertama yaitu menganalisis produksi budidaya ikan lele di Kalasan, kemudian untuk memenuhi tujuan itu maka dilakukan analisis secara deskriptif dengan melihat sarana, karakteristik, pembudidayaan, dan juga produktivitasnya. Kemudian poin kedua untuk tujuannya yaitu mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap produksi budidaya ikan lele di Sleman. Untuk memenuhi tujuan tersebut, maka dilakukan analisis terhadap data yang diperoleh dengan cara membandingkan dan menginterpretasikan hasil analisis statistik sesuai dengan metode yang digunakan. Kemudian kita masuk ke metode penelitian. Sesuai dengan jurnalnya, penelitian ini dilakukan pada akhir tahun 2013 sampai dengan pertengahan 2014. Lokasi penelitian adalah Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman. Alasan pemilihan lokasi adalah karena Kalasan memiliki produksi budidaya ikan lele yang tinggi serta jarang menjadi lokasi penelitian. Ini adalah salah satu alasan ilmiah. Kemudian data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan cara sensus, sedangkan data sekunder diperoleh dari instansi terkait. Jumlah responden adalah 56 orang yang merupakan seluruh pembudidaya lele di Kalasan. Metode analisis yang digunakan adalah metode regresi linear berganda menggunakan fungsi produksi COP12. Sebelum dilakukan analisis regresi linear berganda, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolonialitas, dan heteroskedastisitas. Jika hasil uji yang diperoleh memenuhi persyaratan, maka selanjutnya dapat dilakukan analisis regresi linear berganda. Kita masuk ke poin selanjutnya yaitu variabel analisis. Sesuai dengan fungsi produksi yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu lny sama dengan ln alpha tambah beta 1 lnx1 tambah beta 2 lnx2 tambah beta 3 lnx3 tambah beta 4 lnx4 tambah beta 5 lnx5 tambah d1 d kapital 1 tambah d2 d kapital 2. Berarti dalam hal ini untuk lny adalah sebagai variabel terikat, sedangkan ln alpha tambah beta 1 lnx1 tambah beta 2 lnx2 dan seterusnya sebagai variabel bebas. Dimana keterangannya y adalah sebagai produksi, yaitu untuk variabel terikat, kemudian variabel bebasnya adalah x1 yaitu pada tebar benih, x2 dosis pakan, x3 tenaga kerja, variabel x4 yaitu pupuk, variabel x5 yaitu pengalaman pembudidayaan dalam satuan tahun, kemudian D1 yaitu dumai pakan tambahan, D1.1 jika pembudidaya menggunakan pakan tambahan, D1.0 jika pembudidaya tidak menggunakan pakan tambahan, D2 dumai kelompok pembudidaya ikan, D2.1 jika pembudidaya menjadi anggota kelompok, D2.0 jika pembudidaya tidak menjadi anggota kelompok. Alfa adalah konstanta, kemudian beta 1 sampai beta 5, D1 sampai D2 adalah koefisien regresi. Kita masuk ke poin selanjutnya yaitu tahapan analisis. Pada tahapan analisis ini dilakukan uji asumsi klasik menggunakan program SPSS dan menunjukkan hasil sebagai berikut. Yang pertama yaitu uji normalitas. Tujuan dari uji normalitas adalah mengetahui bahwa variabel yang digunakan dalam analisis fungsi produksi berdistribusi normal. Pada gambar kurva plot ini menunjukkan bahwa titik-titik data terdistribusi dan menyebar mengikuti garis diagonal kurva. Menurut Priyatno tahun 2013, suatu variabel dikatakan normal jika gambar distribusikan dengan titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal dan penyebaran titik data searah mengikuti garis diagonal. Berarti dalam hal ini dapat dikatakan variabel berdistribusi normal. Kemudian yang kedua yaitu uji multikolonialitas.
Kita lihat pada tabel, berdasarkan tabel di atas, untuk masing-masing variabel bebas nilai tolnya lebih dari 0,1. Kita lihat untuk nilai toleransinya untuk setiap variabel bebas yaitu 0,6 sekian, 0,6 sekian, 0,4 sekian, 0,4 sekian, 0,4 sekian, 0,7 sekian, 0,4 sekian. Dan nilai VIF-nya kurang dari 10, yaitu berarti 0. Sini kita lihat 1, sekian, 1, sekian, 2, sekian, 2, sekian, 2, sekian, 1, sekian, kemudian 2, sekian. Sehingga dapat dikatakan bahwa tidak terdapat multikoliniaritas pada data. Kemudian kita masuk ke uji heteroskedastisitas. Berdasarkan gambar grafik scatter plot dapat terlihat bahwa titik-titik data melebar dan menyebar secara acak baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Dengan demikian tidak terdapat heteroskedastisitas pada data. Berdasarkan uji asumsi klasik diperoleh bahwa hasil analisis bisa digunakan untuk pemodelan regresi linear berganda. Hasil analisis regresi linear berganda pada penelitian ini dengan pendekatan fungsi produksi COP12 dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Untuk variabel di sini variabelnya itu konstanta pada tebar benih, dosis pakan, jumlah tenaga kerja, jumlah pupuk, pengalaman budidaya, dumai pakan tambahan, dumai kelompok. Di sini ada koefisien regresi, signifikannya juga ada. Sedangkan keterangannya yaitu ada bintang 3 di mana dikatakan signifikan pada saat alfa sama dengan 0,01. Kemudian bintang 2 dikatakan signifikan pada alfa 0,05. Sedangkan NS sama dengan non signifikan. Jadi berdasarkan hasil analisis regresi di atas maka diperoleh persamaan regresi sebagai berikut. LNY sama dengan LN 4,624 tambah 0,076 LNX1 tambah 0,301 LNX2 tambah 0,167 LNX3 tambah 0,267 LNX4 tambah 0,285 LNX5 tambah 0,097 D1 kurang 0,139 D2. Kemudian pada koefisien determinasi, berdasarkan hasil analisis statistik diperoleh nilai koefisien determinasi sebesar 0,541. Nilai tersebut menunjukkan 54,1% dari variabel terikat Y, yaitu produksi budidaya ikan lele, dapat dijelaskan oleh variabel bebas yang meliputi pada tebar benih X1, dosis pakan X2, jumlah tenaga kerja variabel X3, jumlah pupuk variabel X4, pengalaman budidaya X5, penggunaan pakan tambahan D1, dan keanggotaan kelompok D2. Adapun sisanya sebesar 45,9% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak terdapat pada model. Kemudian poin ke-6 yaitu uji simultan, uji F. Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah variabel bebas X1, X2, X3, X4, X5, D1, dan D2 berpengaruh secara simultan bersama-sama terhadap variabel terikat Y. Berdasarkan hasil analisis statistik diperoleh bahwa nilai signifikan F adalah 0,000. Nilai tersebut jauh lebih kecil dibanding nilai signifikan alfa yaitu 0,05. Dengan demikian, signifikan F lebih kecil dari signifikan alfa sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel bebas yaitu pada tebar benih X1, dosis pakan X2, jumlah tenaga kerja X3, jumlah pupuk X4, pengalaman budidaya X5, penggunaan pakan tambahan D1, dan keanggotaan kelompok D2 berpengaruh nyata terhadap produksi budidaya ikan lele. Kemudian poin 7 yaitu uji individual atau uji T. Uji T dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel bebas, yaitu X1, X2, X3 sampai pada D2 terhadap variabel terikat Y. Berdasarkan hasil analisis statistik pada nilai signifikan masing-masing variabel bebas dapat dilihat dan dibandingkan dengan signifikan alfa yaitu 0,05. Hasil analisis menunjukkan bahwa konstanta memiliki nilai signifikan sebesar 0,002 dan nilainya lebih kecil dibandingkan signifikan alfa sebesar 0,01. Hal tersebut menunjukkan bahwa konstanta mempengaruhi produksi secara signifikan. Nilai koefisien regresi pada konstanta adalah sebesar 4,624. Nilai tersebut menunjukkan bahwa produksi budidaya lele ketika faktor-faktor produksi bernilai 0 adalah sebesar 4,624%. Kemudian kita masuk ke poin terakhir yaitu hasil analisis. Setelah saya melihat jurnal ini yang telah diteliti, ada 7 hasil analisis variabel bebas. Yang pertama untuk variabel pada tebar benih, untuk hasil analisisnya itu memiliki nilai signifikan 0,456 atau lebih besar dibandingkan signifikan alfa, yaitu 0,456 lebih besar dari
0,05, di mana 0,05 adalah signifikan alfa. Hal tersebut menunjukkan bahwa pada tebar benih tidak berpengaruh secara signifikan terhadap produksi lele. Kemudian poin kedua, yaitu untuk hasil analisis variabel bebas kedua adalah dosis pakan, yang dimana memiliki nilai signifikan 0,049 atau lebih kecil dibandingkan signifikan alfa 0,045, sementara untuk nilai signifikan alfanya adalah 0,05. Artinya, dosis pakan memberikan pengaruh signifikan terhadap produksi ikan lele, di mana untuk nilai signifikan ini ada dua, yaitu signifikan alfa dengan nilai 0,01 dan signifikan alfa dengan nilai 0,05. Kemudian hasil analisis variabel bebas ketiga adalah jumlah tenaga kerja dengan nilai signifikan 0,644 atau lebih besar dibanding signifikan alfa 0,644, lebih besar dari signifikan alfa 0,05. Artinya jumlah tenaga kerja tidak berpengaruh secara signifikan terhadap produksi ikan lele. Kemudian hasil analisis variabel bebas keempat adalah jumlah pupuk dengan nilai signifikan 0,01 atau lebih kecil dibandingkan signifikan alfa 0,05. Penggunaan pupuk memiliki pengaruh yang signifikan terhadap produksi budidaya ikan lele. Kemudian hasil analisis variabel bebas kelima adalah pengalaman budidaya dengan nilai signifikan 0,012 atau lebih kecil dibandingkan signifikan alfa 0,012, lebih kecil dari 0,05. Pengalaman budidaya memiliki pengaruh yang signifikan terhadap produksi budidaya ikan lele. Kemudian hasil analisis variabel bebas ke-6 adalah penggunaan pakan tambahan dengan nilai signifikan 0,416 atau lebih besar dibandingkan signifikan alfa 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa penggunaan pakan tambahan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap produksi ikan lele. Dan hasil analisis variabel bebas terakhir atau yang ketujuh adalah keanggotaan kelompok dengan nilai signifikan 0,369 atau lebih besar dibanding signifikan alfa 0,05. Artinya keanggotaan kelompok tidak berpengaruh secara signifikan terhadap produksi ikan lele. Itulah hasil analisis untuk setiap variabel bebas. Adapun kesimpulan dari jurnal yang telah saya review ini yaitu di mana dosis pemberian pakan, jumlah pupuk yang digunakan, dan pengalaman budidaya mampu meningkatkan produksi budaya ikan lele di Kalsan. Kenapa? Karena semakin tinggi dosis pakan yang diberikan, maka kebutuhan protein untuk pertumbuhan ikan akan terpenuhi. Ikan akan tumbuh pesat sehingga produksi budidaya akan meningkat. Pupuk dapat meningkatkan produksi karena pemberian pupuk mampu meningkatkan kesuburan kolam sehingga membantu pertumbuhan plankton yang merupakan pakan alami bagi lele. Sementara itu untuk variabel-variabel lain yang tidak memberikan pengaruh signifikan apa-apa, seperti yang tadi yang dijelaskan tenaga kerja dan lain-lain itu tidak memberikan pengaruh terhadap produktivitas ikan lele di Kalsan, Kabupaten Sleman. Itu saja hasil review jurnal pada kesempatan kali ini yang berjudul analisis produksi budidaya ikan lele dengan pendekatan fungsi produksi COP12. Apabila ada kesalahan kata atau kesalahan data dalam review jurnal pada kesempatan kali ini, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, terima kasih banyak atas kesempatannya dan terima kasih banyak bagi teman-teman yang telah menonton video saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.